Selamat pagi teman-teman semua, dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Begitu juga dengan saya. Dan pada hari ini kembali lagi bersama saya dalam kelas akuntansi. Sebelum kita memulai kelas ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih teman-teman semua, dan kalian bisa melakukan presensi di link yang telah saya bagikan di WA group. Bisa kalian isi Google Form-nya untuk presensi kalian. Untuk materi pada hari ini, kita akan membahas tentang berbagai macam pengertian dari akuntansi, peran-peran akuntansi, proses akuntansi, tujuan akuntansi, juga jenis-jenis dan pemakai informasi akuntansi. Di sini ada berbagai macam pengertian akuntansi. Secara garis besar atau secara umum, akuntansi ialah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Seorang praktisi yang ahli dalam bidang akuntansi ini disebut dengan akuntan, teman-teman. Dan bagi sebagian orang, ilmu akuntansi ini berkaitan dengan sistem hitung-menghitung. Tapi faktanya akuntansi itu tidak sesederhana itu, teman-teman. Berbagai teori berkembang seiring dengan semakin banyaknya orang yang ingin mempelajarinya, mengingat ilmu akuntansi juga memberi berbagai kemudahan dalam melakukan kegiatan di akuntansi tersebut. Ada juga pengertian akuntansi menurut para ahli. Teman-teman bisa membaca bersama saya. Di situ ada pengertian akuntansi menurut Warren, yaitu secara umum, menurut Warren, akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan tersebut. Lalu menurut Suparwoto, ia menyatakan bahwa akuntansi sebagai suatu sistem atau teknik untuk mengukur dan mengelola transaksi keuangan dan memberikan hasil pengelolaan tersebut dalam bentuk informasi kepada pihak-pihak intern dan ekstern perusahaan tersebut. Juga ada menurut Sofyan Harahap, di mana akuntansi ialah proses mengidentifikasikan, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam mengambil sebuah kesimpulan oleh para pemakainya. Juga ada menurut Wilopo, di mana menurut Wilopo akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Juga ada menurut Financial Accounting Standards Board atau FASB, menyatakan bahwa akuntansi ialah sebuah kegiatan jasa yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif yang kemudian dipakai untuk pengambilan keputusan ekonomi. Juga yang terakhir ada menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana akuntansi adalah teori dan praktik perakuntan, termasuk tanggung jawab, prinsip standar, kelaziman atau kebiasaan, dan semua aktivitasnya. Jadi kesimpulannya, akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi transaksi keuangan dalam kondisi perusahaan tersebut, teman-teman. Lalu ada proses dalam akuntansi. Proses dalam akuntansi itu ada 4. Pertama, mencatat.
kedua meringkas, ketiga melaporkan, dan yang terakhir keempat menganalisa. Di mana yang pertama mencatat, yaitu proses pertama dan yang paling penting dalam proses akuntansi adalah pencatatan transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Proses ini kerap disebut sebagai pembukuan, yaitu mengenali transaksi dan memasukkannya ke dalam catatan. Pembukuan berkaitan dengan pencatatan saja. Di dalam akuntansi, biaya pembukuan dilakukan untuk kepentingan pencatatan yang rinci dan menjadi laporan untuk menyajikan data sebagai laporan akhir keuangan. Lalu yang kedua ada meringkas, di mana umumnya data mentah adalah hasil pencatatan transaksi dan dianggap tidak terlalu penting. Data mentah ini tidak berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Namun disinilah peran akuntan untuk menggunakan data mentah, di mana membaginya menjadi beberapa kategori dan menerjemahkannya. Jadi proses yang biasa terjadi adalah mencatat transaksi lalu meringkasnya. Ketiga ada melaporkan. Setiap urusan yang terjadi di perusahaan adalah tanggung jawab manajemen. Setiap pemilik bisnis harus mengetahui berbagai operasi atau kegiatan yang terjadi di perusahaan dan bagaimana perusahaan tersebut menggunakan uang itu. 4. Ada menganalisa, di mana menganalisa adalah proses akhir yang penting dalam akuntansi. Setelah merekam dan meringkas, tentunya kita harus menarik kesimpulan. Disinilah peran penting manajemen untuk memeriksa poin yang positif dan negatif. Dalam hal ini, pemilik perusahaan akan menerima laporan keuangan. Dan dalam menganalisa semua ini, akuntansi memperkenalkan konsep perbandingan, di mana kita bisa membandingkan penjualan, laba, ekuitas, dan lainnya untuk menentukan serta menganalisa kerja dan mengambil keputusan. Lalu ada peran akuntansi. Peran akuntansi ini ada banyak. Yang pertama sebagai pengendali keuangan. Peran penting akuntansi sebagai pengendali keuangan dapat kita lihat dari data-data keuangan yang ada dalam bisnis kita. Data tersebut merupakan informasi yang dapat memberitahukan kepada pemilik bisnis apakah usahanya mendapatkan kerugian atau keuntungan, teman-teman. Lalu yang kedua ada sebagai penyedia informasi dan jawaban tentang keuangan. Ini merupakan peran dasar bagi akuntansi dalam bisnis. Perusahaan atau bisnis yang kita jalankan sebaiknya melakukan pencatatan setiap transaksi keuangan yang terjadi dengan rapi. Lalu yang ketiga ada membantu para stakeholders dalam mengambil keputusan. Adanya informasi keuangan bisnis dalam perusahaan kita tentunya bisa membantu para stakeholders yang merupakan bagian dari eksternal bisnis untuk lebih mudah dalam mengambil keputusan. Di mana stakeholders ini membutuhkan informasi akuntansi, karena mereka tidak pernah berinvestasi tanpa melihat dan berpegang pada laporan data akuntansi yang selalu up to date serta akurat. Lalu yang keempat, sebagai penghubung dengan pihak ketiga, di mana akuntan nantinya akan menjembatani pengambilan keputusan dengan pihak ketiga, vendor, dan pihak lainnya terkait dalam pelaporan keuangan yang dibuat. Dan membahas peran akuntansi secara singkat ini akan memberikan manfaat untuk para pebisnis dalam mengatur dan mengefisienkan keuangan dan dalam bisnisnya. Sekarang mulailah untuk selalu mencatat berbagai transaksi keuangan agar mengetahui peran-peran penting akuntansi dalam bisnis secara maksimal. Lalu ada tujuan akuntansi. Tujuan akuntansi secara umum ini ada banyak ya, ada 5 teman-teman. Yang pertama memberikan informasi mengenai keuangan, baik itu aktiva maupun pasiva perusahaan. Lalu menyediakan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan. Juga yang ketiga memberikan informasi keuangan perusahaan yang dapat membantu pembuatan estimasi potensi keuangan perusahaan tersebut. Dan yang keempat, memberikan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan. Dan yang terakhir, menyediakan informasi lainnya terkait laporan keuangan untuk membantu pengguna laporan tersebut.
ada tujuan akuntansi secara khusus. Tujuan akuntansi secara khusus ini untuk menyediakan informasi dalam bentuk laporan yang memuat posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar sesuai prinsip akuntansi berterima umum atau PABU. Lalu ada tujuan akuntansi secara kualitatif. Teman-teman bisa ikut memahami di mana secara kualitatif ini ada banyak ya, ada 4, yaitu pertama memberikan informasi yang relevan, kedua menyampaikan informasi yang telah teruji kebenaran dan validitasnya, ketiga informasi yang disampaikan dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan, keempat menyampaikan laporan keuangan untuk kepentingan semua pihak yang terkait dengan aktivitas perusahaan. Lalu tujuan yang lainnya itu memberikan informasi transaksi yang real time atau sesegera mungkin. Ada juga penyampaian laporan harus lengkap dan memenuhi standar pengungkapan laporan keuangan. Lalu ada jenis-jenis akuntansi. Jenis-jenis akuntansi ini ada banyak, ada 8. Ada akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi biaya, akuntansi pajak, dan lainnya. Di sini Ibu akan menjelaskan satu-satu ya. Jadi yang pertama ada akuntansi keuangan, di mana akuntansi keuangan ini merupakan bidang akuntansi yang secara khusus mempelajari tentang transaksi-transaksi keuangan seperti utang atau kewajiban, modal atau ekuitas, ataupun perubahan aset perusahaan tersebut. Kedua, ada akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen ini merupakan bidang akuntansi yang memberikan data real kepada pihak internal perusahaan atau manajemen untuk menentukan kebijakan perusahaan selanjutnya. Yang ketiga ada akuntansi biaya, di mana akuntansi biaya ini merupakan bidang akuntansi yang bertujuan untuk mengefisiensi biaya produksi atau biaya-biaya yang lain. Keempat ada akuntansi pajak, di mana akuntansi pajak ini merupakan bidang akuntansi yang bertujuan untuk mengurusi perpajakan. Dalam hal ini untuk meminimalisasi pajak yang harus dibayarkan perusahaan tanpa menyalahkan aturan yang berlaku. Jenis-jenis yang lainnya ada akuntansi pemeriksaan, akuntansi anggaran, akuntansi pemerintahan, dan yang terakhir akuntansi pendidikan. Akuntansi pemeriksaan ini merupakan bidang akuntansi berupa pemeriksaan atas laporan pencatatan akuntansi atau laporan keuangan yang dilakukan oleh akuntan independen tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Akuntansi pemeriksaan ini biasa disebut dengan audit, dan orang yang mengaudit disebut auditor. Lalu ada akuntansi anggaran, yaitu bidang akuntansi ini mempelajari penyusunan budget atau pengeluaran dari sebuah perusahaan, kemudian membandingkannya dengan pengeluaran yang aktual. Lalu yang ketujuh ada akuntansi pemerintahan, yaitu akuntansi yang mempelajari tentang penyajian data laporan keuangan atau financial statement yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan, baik lembaga daerah atau pusat. Lalu yang terakhir ada akuntansi pendidikan, yaitu akuntansi yang outputnya diarahkan khusus di bidang pendidikan, misalkan untuk menjadi pengajar akuntansi, peneliti, atau pekerjaan lain yang berhubungan dengan edukasi akuntansi. Lalu yang terakhir ada pemakai informasi akuntansi, di mana pemakai informasi akuntansi ini ada pemakai informasi akuntansi internal dan ada pemakai informasi eksternal. Untuk pemakai informasi akuntansi internal ini ada manajemen dan pemilik atau owner, di mana manajemen ini menggunakan informasi akuntansi untuk mengevaluasi dan menganalisis kinerja dan posisi keuangan organisasi. Fungsinya untuk apa? Untuk mengambil keputusan penting dan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kinerja bisnis dalam hal profitabilitas, posisi keuangan, dan arus kas. Salah satu peran utama manajemen di sini adalah menetapkan aturan
dan prosedur untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem manajemen keuangan organisasi. Yang kedua ada pemilik atau owner, di mana pemilik ini menginvestasikan modal untuk memulai dan menjalankan bisnis dengan tujuan utama untuk memperoleh laba. Mereka membutuhkan informasi yang akurat untuk mengetahui apa yang telah mereka terima atau hilang selama periode waktu tertentu. Dan pemilik di sini merupakan pemakai informasi akuntansi yang memutuskan tindakan masa depan perusahaan seperti ekspansi bisnis, teman-teman. Lalu ada pemakai informasi akuntansi eksternal. Ada apa? Ada siapa saja? Di situ ada investor, kreditor, juga pemasok, dan lain-lainnya. Di mana investor ini dalam kebanyakan sistem perusahaan, kepemilikan sering terpisah dari manajemen. Teman-teman bisa membaca bersama saya dan bisa memahaminya bersama-sama, di mana biasanya investor ini menyediakan modal dan manajemen menjalankan bisnis. Atas dasar informasi ini, mereka memutuskan apakah akan menambah atau mengurangi investasi di perusahaan di masa depan. Lalu yang kedua ada kreditor, di mana kreditor ini pemberi pinjaman adalah individu atau lembaga keuangan yang biasanya meminjamkan dana dan mendapatkan penghasilan bunga atas pinjaman tersebut. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan yang akan mereka pinjamkan akan dapat mengembalikan jumlah pokok serta membayar bunga yang ada. Lalu yang ketiga ada pemasok atau supplier. Di sini individu atau organisasi bisnis yang biasanya menjual bahan mentah ke bisnis lain secara kredit. Dalam skala bisnis besar, pemasok adalah pemakai informasi akuntansi yang menggunakan laporan tersebut dengan tujuan agar mereka memiliki gambaran tentang kelayakan kredit masa depan dari perusahaan tersebut. Hal ini juga memutuskan apakah mereka akan terus menyediakan pasokan barang baku pada perusahaan tersebut atau tidak. Lalu ada instansi pemerintah, masyarakat umum, pelanggan, juga karyawan, di mana instansi pemerintah ini menggunakan informasi keuangan bisnis untuk tujuan mengenakan besaran pajak yang sesuai peraturan yang berlaku. Lalu yang kelima ada masyarakat umum. Masyarakat umum juga merupakan pemakai informasi akuntansi perusahaan yang biasanya digunakan untuk kepentingan pendidikan, riset, dan parameter. Contohnya adalah sebagai sumber data bagi mahasiswa akuntansi dan keuangan, sebagai sumber data berharga bagi mereka yang meneliti tentang dampak perusahaan pada individu dan ekonomi secara keseluruhan, juga sebagai sumber informasi tentang masa depan suatu perusahaan tertentu. Lalu yang keenam ada pelanggan. Pelanggan ini informasi akuntansi juga berdampak sangat penting kepada pelanggan. Mengapa? Karena pelanggan tentu ingin mengetahui tentang posisi bisnis dan pada akhirnya mereka akan membuat penilaian tentang masa depan bisnis. Yang ketujuh ada karyawan. Karyawan di sini yang dianggap sebagai pengguna eksternal informasi akuntansi, yaitu mereka yang tidak memiliki campur tangan dalam manajemen inti bisnis. Mereka membutuhkan informasi akuntansi hanya dikarenakan masa sekarang dan masa depan mereka terkait dengan keberhasilan atau kegagalan perusahaan tersebut. Keberhasilan dan profitabilitas bisnis ini memastikan keamanan kerja, remunerasi yang lebih baik, dan promosi kerja dan manfaat pensiun. Nah, untuk materi pada hari ini, Ibu rasa sudah cukup. Berbagai pengertian akuntansi telah Ibu jelaskan dan Ibu telah jabarkan sebanyak mungkin. Juga ada peran-peran akuntansi itu apa saja di dalamnya tadi. Juga ada tujuan-tujuan akuntansi baik secara umum, secara khusus, juga secara kualitatif. Juga proses dalam akuntansi itu ada apa saja? Ada 4 ya teman-teman. Pertama mencatat, kedua meringkas, ketiga melaporkan, keempat terakhir menganalisa. Juga di situ ada peran-peran akuntansi,
Itu apa saja? Itu ada sebagai pengendali keuangan, sebagai penyedia informasi, membantu para stakeholders, juga sebagai penghubung dengan pihak ketiga. Ibu juga telah menjelaskan berbagai macam tujuan dari akuntansi itu sendiri. Ada tujuan secara umum, secara khusus, juga baik secara kualitatif. Juga selain tujuan, proses, pengertian, juga ada jenis-jenis ya teman-teman. Jenis-jenisnya ada akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, akuntansi biaya, akuntansi pajak, juga masih ada yang lainnya. Juga yang terakhir Ibu menjelaskan tentang pemakai informasi akuntansi ini siapa saja. Itu ada 2 macamnya ya teman-teman. Ada internal juga ada eksternal. Internal siapa aja? Internal ada manajemen, juga owner atau pemilik. Sedangkan eksternal itu ada investor, ada kreditor, ada pemasok atau supplier, ada instansi pemerintah, ada masyarakat umum, ada pelanggan dan karyawan. Ibu rasa materi yang telah Ibu berikan pada hari ini sudah cukup, dan Ibu harap kalian semua bisa memahami dengan cermat materi yang telah Ibu jabarkan melalui PowerPoint hari ini, dan Ibu akan memberikan soal kepada kalian terkait materi yang telah Ibu berikan pada hari ini. Soalnya nanti akan Ibu berikan via WA group ya teman-teman, dan dikumpulkan di minggu depannya di pertemuan yang akan datang. Dan Ibu rasa materi yang telah Ibu berikan pada hari ini semoga kalian dapat dengan cermat memahaminya, dan kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi.